Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari Imamat pasalnya yang kedua, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman ini, marilah kita berdoa. Berbicaralah bagi kami, Bapa. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkan kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyaannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan yang berbahagia kita yang bukan saja membaca, mendengar, tetapi kita yang dimampukan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Ibu, Bapak, anak-anak, adik-adik, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita masih berbicara tentang tata cara memberikan korban atau persembahan kepada Tuhan. Ya, persembahan dalam bahasa Ibrani itu korban. Ya, jadi ini berbicara tentang tata cara. Pada imamat yang pertama berbicara tentang korban bakaran. Imamat pasal yang kedua ini berbicara tentang korban sajian. Kemudian pasal yang ketiga berbicara tentang korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Jadi berbicara tentang bagaimana hal-hal yang harus dilakukan oleh umat Israel dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Pada intinya adalah semua yang dilakukan haruslah untuk menyenangkan nama Tuhan. Haruslah untuk membuat Tuhan senang melalui persembahan kita. Jadi ada dua hal penting yang bisa kita ambil saat ini adalah hal yang pertama berbicara tentang kehidupan dari para imam yang bekerja, yang melayani di mezbah Tuhan. Itu berbicara pada ayatnya yang ke-10, korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Pada ayat ini saya juga menikmati sungguh bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-hambanya. Ya, saya merasakan sungguh bahwa ketika papa saya ya sebagai seorang pendeta berada di jemaat yang dikatakan lumayan, gajinya lancar. Tetapi ketika kami harus berada di jemaat yang dikatakan perlu memang bantuan, kami juga harus sadar bahwa dengan sabarnya, dengan tabah harus menerima untuk tidak mendapat gaji apapun. Ya, tapi puji Tuhan, janji penyertaan Tuhan bagi umatnya, bagi hamba-hambanya selalu digenapi. Anak cucunya tidak pernah dibiarkan meminta-minta roti. Ya, kami boleh merasakan sukacita dari setiap upah pelayanan seorang hamba Tuhan. Saya menikmati itu sampai saat ini. Ya, walaupun
dengan gaji yang kurang-kurang, ya, tapi keluarga hamba Tuhan tidak pernah kelaparan, tidak makan sedikit pun. Ya, saya menikmati itu. Dan ketika saya membacakan pada ayat yang ke-10 ini, saya merasa, wah, luar biasa, janji Tuhan digenapi. Dan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16 berbicara tentang bagaimana umat Israel harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dikatakan bahwa ragi dan madu dilarang untuk ada di mezbah Tuhan, karena ragi dan madu dapat mengalami fermentasi, ya. Ragi sebagai lambang kerusakan, sebagai lambang kejahatan. Itu bisa kita bandingkan atau kita bisa baca di Keluaran pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-7, ya. Berbicara ketika orang sudah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan motivasi yang salah, itu dianggap kejahatan bagi Tuhan. Sama dengan khotbah hari Minggu kemarin, ya, dengan jelas hambanya Ibu Pendeta sudah memaparkan kepada kita, ya, tentang bagaimana cara untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dikatakan bahkan dibawakan sebuah cerita tentang tawar-menawar untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak suka, ya, ketika kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ada U di balik B, ya. Ada sesuatu yang mau kita lakukan, yang kita harapkan. Tuhan tidak mau kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk nama kita, untuk orang lihat, oh ya, itu karena dia. Tuhan tidak mau. Itu dikatakan sebagai kejahatan, dikatakan sebagai kerusakan, dan Tuhan tidak berkenan. Dikatakan umat Israel harus mempersembahkan garam, bahkan dikatakan garam perjanjian Allah, berbicara tentang kemantapan perjanjian Allah dengan umatnya. Garam dikatakan untuk mentahirkan. Bisa kita bandingkan dalam Yehezkel pasalnya yang ke-16 ayat 4 dan Matius 5 ayatnya yang ke-13 berbicara tentang garam, bagaimana fungsi garam mengawetkan, ya. Jadi ada dua hal yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa ketika kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, persembahkanlah dari ketulusan hati kita, persembahkanlah dari pikiran kita bahwa kita sudah terlebih dulu menerimanya dari Tuhan dan kita menyampaikannya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan mau dari kita untuk kita lakukan adalah kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun berulang kali mungkin kita jatuh, namun kita masih bisa tetap bangkit, ya. Bisa kita bandingkan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Walaupun di tengah sorak tepuk tangan pujian orang banyak, namun kita diharapkan untuk tetap rendah hati, ya. Walaupun sering kita melihat kesalahan orang lain, namun yang dituntut dari kita adalah janganlah kita cepat menghakimi, ya. Walaupun belum mencapai cita-cita harapan kita, namun kita harus tetap puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Walaupun kita ini tidak terkenal, orang tidak tahu kita, namun jangan sampai kita mengasihani diri kita sendiri. Walaupun kita tidak mendapat balasan, namun kita harus tetap mengasihi sesama kita sebagai persembahan sajian yang berbau harum kepada Tuhan. Tuhan ingin kita memberikan persembahan yang harum bagi Tuhan. Persembahan hidup kita. Persembahan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang berbau harum. Yakni adalah hidup dalam ungkapan syukur kepada Tuhan. Saat ini mungkin kita bisa katakan
bahwa kita ada dalam titik terendah dalam hidup ini. Tapi ingatlah bahwa kita masih diberi nafas hidup bagi kita untuk bisa kita nikmati. Berdoa, percaya Tuhan sanggup melengkapi kita semua. Mungkin Ibu Bapak yang berteman dengan saya di Facebook bisa membaca status saya tadi pagi. Saya katakan bahwa Tuhan sanggup mencukupi semua yang kita butuhkan. Bahkan kadangkala Tuhan hanya titipkan kepada kita untuk kita berikan lagi kepada orang lain. Cara Tuhan bekerja kadang di luar nalar pikir kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan pada ayat yang ke-16, haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyaannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini kepada Tuhan. Apapun yang kita punya, kita persembahkan. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, bahkan saya katakan kalau memang kita sudah tidak punya apa-apa lagi, ya, tetap persembahkan yang terbaik dari yang kita miliki, yakni hidup ini. Persembahan bukan berbicara tentang harta, persembahan bukan berbicara tentang kekayaan saja, tetapi dalam bentuk materi, tetapi kekayaan, harta terbesar yang Tuhan berikan adalah hidup kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan sanggup mencukupi apa yang kita butuhkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan garam perjanjian. Teguhkanlah ini dalam hati pikiran kami, bahwa Tuhan tetap setia atas janji Tuhan dalam hidup kami. Kalau Tuhan Yesus sudah mempersembahkan hidupnya di kayu salib untuk keselamatan kami, kami percaya sungguh Tuhan, janji-janji itu tetap menjadi remah dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau mau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau mau melihat setiap keluh kesah kami. Engkau mau menjawab setiap pergumulan kami. Bahkan beri kami hati yang taat dan setia untuk menanti setiap jawaban-jawaban doa Tuhan nyatakan dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Dan kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.